Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom pagi. Baik, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas. Coba kita buka Alkitab kita dari Injil Markus, Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Saya coba bacakan. Injil Markus pasal 10 ayat ke-45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini sangat luar biasa. Ya. Di mana dikatakan bahwa karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sangat luar biasa. Ya. Bahkan tema yang saya berikan pagi hari ini, melayani Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan dari nats yang sudah kita baca ini merupakan standar yang sangat luar biasa. Ya. Standar yang diberikan oleh Allah, ya, itu berbeda dengan standar yang ada di dunia ini. Ini sangat luar biasa dari firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini. Ya. Sangat berbeda dengan dunia. Ya. Kalau dunia harus dilayani, ya kan? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus meneladani, mencontoh dari apa yang telah Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan dia rela mati untuk kita. Itu sangat luar biasa sekali. Ya. Berarti ini standar yang luar biasa. Ya. Kalau secara dunia ini tidak masuk akal. Berbeda. Tetapi Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa bagi kita, bahwa inilah standar untuk melayani. Firman Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan, dalam hal melayani. Bahkan kalau kita perhatikan dikatakan dia memberikan nyawanya, dia rela mati, untuk saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kalau kita perhatikan bahwa melayani itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan melayani bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi melayani bukan sekedar melayani. Tetapi dikatakan melayani harus memiliki motivasi yang benar yang didasari oleh kasih Allah. Melayani harus didasari dengan hati yang tulus yang dimiliki oleh seorang hamba. Melayani harus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya coba perhatikan kata melayani,
Dalam bahasa Yunani dikatakan diakonia. Diakone itu melayani atau diakonos pelayan. Kadang-kadang dalam mengartikan ini, kadang-kadang kita pelayanan itu hanya melakukan pelayanan, ya kan? Di bidang sosial, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Ya. Tetapi sebenarnya arti kata diakonia sangat melayani dapat diartikan setiap apa yang kita pikirkan, kita lihat, kita dengar, kita katakan dan kita lakukan, bahkan motivasi kita harus berorientasi kepada Allah. Itulah arti daripada melayani. Ketika saya baca, renungkan, ini sangat luar biasa. Wah, ini sangat luar biasa. Artinya melayani itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, kita lakukan dengan motivasi yang harus berorientasi kepada Allah. Itulah arti daripada melayani. Artinya apa yang kita lakukan harus berorientasi kepada Allah. Seperti tadi yang sudah kita perhatikan, tadi dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berarti ini suatu hal yang sangat luar biasa, yang kita contoh, yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Di mana Yesus memberikan standar yang luar biasa. Yang berbeda dengan standar dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang boleh kita pelajari dari arti melayani yang diberikan atau yang telah dilakukan oleh Yesus. Ini sangat luar biasa. Hal yang pertama yang boleh saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Apa arti melayani? Kalau saya coba perhatikan, bahkan saya bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ya, yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang ke-11, bagian B dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ketika saya bandingkan dengan ayat ini dan saya kaitkan dengan Injil Markus pasal ke-10 tadi ayat yang ke-45. Ya. Ternyata melayani itu merupakan anugerah. Melayani itu artinya merupakan anugerah Allah yang dikaruniakan kepada setiap kita. Kita bersyukur Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Bukan karena kitanya, ya kan, siapa kita? Sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita tidak mampu. Tidak bisa. Tetapi karena Allah yang memanggil, yang berinisiatif untuk memanggil kita, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi hambanya. Sehingga itu lah yang perlu kita syukuri. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan izinkan kita untuk melayani. Dimanapun kita berada. Seperti tadi yang saya perhatikan. Bahwa melayani itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, bahkan motivasi kita pun harus berorientasi kepada Allah.
Sehingga hal yang perlu kita perhatikan, ternyata melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada Allah. Anugerah yang sangat luar biasa, sehingga kita renungkan, ketika saya renungkan sangat luar biasa tuh. Sebenarnya kalau menurut standarnya Tuhan, saya tidak layak. Tetapi karena Allah yang memanggil setiap kita, yang terus memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga inilah yang perlu kita syukuri, bahwa melayani Tuhan adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga itulah yang perlu kita syukuri ketika kita ada sampai saat ini. Dan Tuhan akan terus memampukan setiap hambanya untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan tadi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk supaya Yesus Kristus dimuliakan. Hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan tadi dari Injil Petrus, dikatakan Petrus menasihatkan bahwa kita dapat melayani karena mendapat kekuatan yang dianugerahkan. Melayani merupakan anugerah. Dan ketika kita melayani, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu saya renungkan. Tuhan ampuni saya jika selama ini belum sepenuhnya menyenangkan hatimu. Dan saya terus mau belajar, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, teman-teman. Bahwa inilah arti daripada melayani. Sehingga inilah yang perlu kita renungkan, ternyata melayani itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Sehingga mari kita lakukan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-19. Nanti bisa Bapak Ibu teman-teman baca di sana. Melayani bukan saja mengacu kepada hal-hal yang menyenangkan. Kalau nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-19 dikatakan, melayani bukan saja mengacu kepada hal-hal yang menyenangkan, namun juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bersyukur Tuhan yang memanggil kita. Dan itu yang perlu kita syukuri, karena itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau menurut standarnya Tuhan, kita tidak mampu. Ya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Bahwa Tuhan mau kita mengikuti, meneladani Kristus yang telah menjadi contoh, yang menjadi teladan buat kita dalam melayani Tuhan. Bahwa itulah yang perlu kita syukuri. Bahwa melayani Tuhan adalah anugerah. Yang kedua yang boleh saya bagikan kepada kita. Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-20 tadi, ayat 45 tadi, dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang kedua, selain melayani merupakan anugerah, dan melayani yang kedua adalah melayani merupakan sebuah kehormatan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini,
ketika kita renungkan bahwa pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita itu sangat luar biasa. Sehingga dikatakan kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa beban, namun sebuah kehormatan. Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh, bahkan tanpa pamrih. Di dalam Kolose tadi pasal 3 ayat 20 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu. Sehingga ini standar yang berbeda. Makanya tadi kata, ini standar yang berbeda yang diberikan oleh dunia. Itu. Kalau standar dunia, yang penting pimpinannya senang. Yang penting bosnya senang. Tetapi tidak. Biarlah apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, teman-teman. Inilah yang perlu kita maknai ya, dalam melayani Tuhan. Ternyata melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan yang diberikan Allah bagi kita. Sehingga kita bersyukur dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, Tuhan pilih kita menjadi hamba-Nya. Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita menjadi pelayan. Sehingga itulah yang perlu kita syukuri. Sehingga dengan kesempatan yang Tuhan berikan itu, kita lakukan. Kita berikan, belajar memberikan yang terbaik. Mengapa? Karena Tuhan dulu terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya kan? Bahkan kalau kita perhatikan dari nats yang kita baca tadi, bahkan nyawanya pun diberikan. Dia rela mati untuk saya dan teman-teman. Sehingga inilah yang perlu kita teladani dari Yesus pagi hari ini. Ternyata melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Sehingga kita syukuri dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita lakukan dengan didasari dengan motivasi yang benar. Sehingga ini hal yang perlu kepada kita pagi hari ini. Dan yang berikut, yang terakhir, melayani merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Inilah yang perlu kita renungkan. Ternyata ketika kita renungkan bahwa melayani Tuhan itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Mengapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita, telah memilih dan menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, bahwa kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki. Talenta, kemampuan, karunia. Kita lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Sehingga ini hal yang perlu kita pelajari pagi hari ini dari Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, memberikan contoh, bahkan sekaligus memberikan standar buat kita dalam melayani Tuhan. Ya. Ketika kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah, sehingga kita terus persembahkan apa yang kita miliki, kemampuan, talenta, karunia, kita persembahkan, kita lakukan untuk
Kalau kita perhatikan, ya, bahwa apa yang telah Allah lakukan itu sangat luar biasa. Ya. Apa yang Allah sudah lakukan itu sangat luar biasa. Ya. Dan itu akan sehingga pagi hari ini Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita terus melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kita pergunakan untuk melayani Dia, untuk mempersembahkan seluruh kemampuan kita. Walaupun itu tidak sebanding dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Ya. Tapi mari kita terus belajar. Dan itu juga mengingatkan saya. Ya. Oh ternyata Tuhan, saya selama ini belum sepenuhnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Sehingga biarlah melalui renungan pada pagi hari, mengingatkan kita kembali bahwa melayani itu adalah sebuah anugerah. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Dan yang terakhir, melayani Tuhan adalah salah satu bukti kasih kita kepada Allah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk melayani Tuhan sesuai apa yang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,